Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah ya Kak. Sebelumnya boleh kita kenalan dulu? Baik, Kak. Perkenalkan, Kak, nama saya Anissa Putri Maharani, biasanya dipanggil Nisa. Umur saya 19 tahun dan saya sekarang lagi kuliah, Kak. Lagi kuliah Kak. Kalau boleh tahu kuliahnya semester berapa Kak? Semester 1, Kak. Semester 1. Baik, berarti baru masuk ya Kak? Sudah Kak Isa memperkenalkan diri. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri juga. Nama saya Mega Julia Utagalung, biasa dipanggil Mega. Sepertinya Kak Anissa datang menjumpai saya. Ada perlu bantuan kah? Iya, Kak, saya datang ke sini karena saya punya masalah, dan sebelumnya saya juga pernah bercerita sama kawan-kawan saya, cuma mereka nggak mengerti dan memutuskan menyarankan saya untuk datang ke tempat sini, Kak, untuk cerita dengan Kakak. Baiklah. Jadi Kak Anissa ini datang sukarela ya ke ruangan ini? Iya, Kak, atas kemauan saya sendiri, Kak. Baik. Sebelumnya Kak Anissa ini sudah pernah melakukan konselingnya? Sebelumnya nggak pernah. Oke. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Konseling itu yaitu pemberian bantuan terhadap konselingnya, dan dimana saya sebagai konselornya dan Kak Anissa ini sebagai konselingnya. Jadi sebelum memulai proses konseling, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu asas-asasnya yang akan diterapkan dalam melakukan konseling ini. Nah, jadi dalam proses konseling ini kita akan memerlukan waktu sekitar 20 menitan kurang lebih, yang akan saya jelaskan terlebih dahulu asas-asas konselingnya. Yang pertama itu, di sini saya akan menjelaskan asas-asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan ini semua percakapan di antara kita, di antara kakak, Anissa dan saya akan terjaga dengan amanah tanpa diketahui oleh pihak siapapun. Yang kedua, asas keterbukaan. Jadi Kak Anissa ini harus terbuka masalah yang kakak alami
sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah yang Kak Anissa hadapi juga. Yang ketiga, asas kenormatifan, di mana semua proses konseling ini akan kita lakukan dengan norma yang berlaku di masyarakat kita. Dan semua keputusan di proses konseling kita ini ada di tangan Kak Anissa. Jadi yang sudah saya jelaskan ini, apakah Kak Anissa paham terhadap penjelasan dari saya? Saya paham. Berarti kan Kak, kalau saya cerita sama kakak, berarti apa yang saya sampaikan ke kakak itu nggak dikasih tahu sama orang lain kan, cuma kakak dan saya aja yang tahu kan? Iya Kak, begitu. Baik Kak. Baik. Oke, kita mulai ya Kak. Baik, Kak. Kayaknya Kak Anissa ini dari raut wajahnya kelihatan sedih, gelisah, sepertinya ada yang mengganggu pikiran kakak. Iya Kak, saya lagi ada masalah di dalam perkuliahan. Kayak saya kan Kak semester 1 baru mulai mata kuliah, tapi selama saya di perkuliahan itu Kak, saya mikirnya perkuliahan ini Kak sama dengan waktu saya SMA. Ternyata berbeda Kak, dari teman-temannya, mata pelajarannya, dan juga cara mengomunikasikannya di dalam perkuliahan itu Kak. Jadi saya kurang percaya diri Kak sama apa yang saya lakukan, apalagi sewaktu saya presentasi. Saya itu takut salah Kak. Saya lihat teman-teman saya yang bisa mempresentasikan diskusi, sedangkan saya masih rada-rada takut. Terus saya lebih sering nengok-nengok materi dari buku Kak, daripada kayak teman-teman saya langsung bisa loh Kak ngomong gitu. Jadi kan Kak, kadang ketika saya presentasi itu saya terlalu fokus terhadap teman-teman audiens saya itu kan Kak. Itulah yang bisa membuat saya lupa sama materi yang saya sampaikan. Jadi saya hanya diam saja Kak, daripada saya malu dan tidak tahu berkata apa-apa. Jadi Kak Anissa ini kurang percaya diri. Biasanya apa yang Kak Anissa lakukan ketika gugup atau grogi saat presentasikan materinya? Biasanya itu Kak, saya gemetaran, terus kayak saya keringat dingin Kak, dan saya nggak tahu mau ngapain lagi gitu Kak. Jadi saya bingung dan saya lebih baik diam aja Kak, dan
nggak bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman kalau misalnya teman-teman menanyakan sama saya, Kak. Apalagi pas teman-teman saya matanya tertuju ke arah saya bingung, Kak, apa yang mau saya jelaskan lagi. Takutnya materi yang saya bawakan itu salah, Kak. Dan inilah yang membuat saya jadi jarang berbicara dan juga mengasih pendapat kepada dosen di waktu kelas. Saya paham terhadap masalah yang Kak Anissa alami sekarang ini. Hal itu wajar, Kak, karena Kakak masih semester awal, yang dimana semester awal ini kan semester baru. Karena saya dulu semester 1 sering mengalami itu perasaan gugup, grogi, dan kurang percaya diri saat presentasi, terutama di depan teman-teman saya, apalagi di depan dosen. Tapi kan Kak, kalau Kakak kurang percaya diri, pertemanan Kakak apakah terlalu introvert? Saya biasanya memperkecil pertemanan saya. Biasanya saya itu cuma berkawan sama 3 orang ataupun 2 orang teman yang betul-betul teman saya. Lainnya saya nggak mau bergaul, Kak. Saya takut bahwasanya saya ini gak sepintar mereka. Jadi kalau Kakak memperkecil teman Kakak, sering diajak teman atau sering mau nongkrong-nongkrong sama temannya, Kak? Tergantung, Kak. Kalau yang ngajak teman-teman terdekat saya mau. Tapi kalau misalnya teman sekelas yang ngajak untuk kumpul bersama, saya itu kayaknya enggak. Lebih baik saya di rumah. Apakah dengan cara yang Kak bisa lakukan sekarang ini merasa senang atau nyaman dengan yang Kak bisa lakukan ini? Sebenarnya sih tidak nyaman sih saya, Kak. Kalau boleh tahu, Kak Lisa ini sudah punya cara untuk mengatasi masalah yang Kakak alami ini, karena kan yang Kak Lisa alami ini kayak kurang percaya diri, dan kurang percaya diri ini terhadap apa yang Kakak presentasikan, terutama di depan teman-teman dan juga di depan dosen. Saya belum punya cara, Pak. Apa yang Kakak lakukan itu dengan memahami dan mengerti terhadap terhadap materi yang Kakak jelaskan untuk tampil ke depannya. Jadi kan Kak, kalau kita gak merasa kurang percaya diri, kita harus bisa mengerti dan memahami apa yang dari isi materi yang Kakak paparkan dalam materinya itu. Apakah dengan cara demikian Kak Anissa merasa
merasa nyaman di kelasnya? Tidak Kak, tetapi saya ingin sekali tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali Kak untuk membangun karakter tersebut Kak. Selanjutnya, apa yang Kak Anissa lakukan untuk kedepannya agar merasa percaya diri? Pengen pandai berbicara di depan kelas. Bagus sekali keinginan Kak Anissa ini untuk tampil untuk maju ke depannya menjadi lebih baik. Apakah Kak Anissa ini sudah melakukan yang terbaik untuk kedepannya lagi? Saya masih bingung Kak. Kenapa merasa bingung Kak? Saya takut Kak jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen atau ketika presentasi. Saya takut nanti ditertawakan oleh teman-teman saya Kak. Mencobanya saja Kak Anissa ini belum, lalu kenapa bisa berpikiran negatif seperti itu? Baik Kak, saya akan berusaha untuk melakukan yang terbaik agar saya bisa percaya diri saat presentasi dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman dan dosen saya Kak. Apakah kira-kira rencana Kak Anissa sementara ini sebagai pegangan untuk tindakan ke depannya? Yang pertama, saya berlatih dan belajar lagi untuk bagaimana agar percaya diri di saat presentasi. Dan yang kedua, mungkin saya akan merubah penampilan saya dan mungkin itu bisa membantu saya lebih percaya diri lagi Kak saat presentasi. Bagus, Kak Anissa sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk kedepannya. Nah, bagaimana perasaan Kak Anissa ini saat berdiskusi dalam proses konseling ini dalam mengatasi rasa tidak percaya diri Kak Anissa, dan apakah yang kesimpulan yang kakak ambil dari proses konseling? Saya merasa lega dan lebih tenang Kak setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun dan juga tidak tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan mengatasi permasalahan ini. Jika menguasai materi yang dipresentasikan, pastinya akan membuat kita percaya diri untuk menyampaikan dan menjawab pertanyaan dari teman-teman maupun dosennya, sehingga Kak Anissa tidak gugup lagi. Jika Kak Anissa sudah mempelajari materi
tetapi tidak dapat menjawab pertanyaan. Kak Anissa tidak usah gugup dan grogi. Kak Anissa boleh meminta bantuan kepada teman-temannya sehingga Kak Anissa tidak perlu cemas jika ada yang mengajukan pertanyaan kepada kakak. Setiap orang itu tidak harus sempurna. Benar, Bu. Saya akan merubah pola pikir saya untuk lebih memahami materi yang akan disampaikan. Saya yakin Kak Anissa pasti bisa melakukan yang terbaik untuk kedepannya, asalkan Kak Anissa ini harus berusaha dan berubah menjadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Baik, Bu, saya akan berubah biar lebih baik lagi ke depan. Syukurlah kalau begitu Kak Anissa sudah bisa berusaha untuk kedepannya. Baiklah, dalam permasalahan kakak alami sekarang ini sudah mendapatkan pemecahan dan jawaban dari saya. Bagaimana kalau kita akhiri saja konseling ini? Apakah kakak bersedia? Sekian, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak. Oke Kak, sama-sama. Kalau begitu kita tutuplah dalam proses konseling ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak. Terima kasih, Kak, sebelumnya. Waalaikumsalam. Dan saya pamit ya, Kak.